Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Putri Pratiwi, mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Bapak Juli Janto. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, seperti gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, dan dengan gejala lainnya atau non-sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum terletak pada dasar pembentukan hukum yang berasal dari kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat dapat hidup dengan selaras. Hukum sesungguhnya selalu berproses dan terwujud di dalam kebersamaan dengan perkembangan masyarakat dan sejarah suatu bangsa. Bidang studi ini menggabungkan prinsip-prinsip sosiologi dengan aspek-aspek hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum berperan dalam menciptakan keteraturan sosial dan memahami kompleksitas interaksi antara hukum dan masyarakat. Berbicara tentang sosiologi tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang hidup dalam kelompok besar maupun kelompok kecil. Manusia sesuai kodratnya tidak bisa hidup sendiri, melainkan memerlukan kelompok lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada sejarah sosiologi hukum. Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang yang berasal dari Italia yang bernama Ancelotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Objek kajian sosiologi hukum. Sebagai disiplin ilmu pengetahuan, sosiologi hukum mempunyai objek kajian tertentu. Adapun objek kajian sosiologi hukum menurut pandangan beberapa pakar adalah antara lain yang pertama, menurut Ahmad Ali, mengungkapkan ada 4 pokok utama kajian sosiologi hukum. Yang pertama, yaitu mengkaji hukum dalam wujudnya. Dalam hal ini, mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, ada sosiologi hukum, mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pengendalian sosial dan sanksi eksternal. Yang ketiga, sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi. Selanjutnya, mengkaji stratifikasi yang dapat ditemukan dalam suatu sistem kemasyarakatan itu sendiri. Studi tentang efektivitas hukum dan ketaatan hukum, birokrasi dan birokratisasi organisasi, profesi hukum dan profesional hukum, serta perilaku aparat dan pelaksanaan proses pengadilan. Selanjutnya, menurut Gerald Turkel, fokus utama dalam kajian sosiologi hukum yang pertama ada pengaruh hukum terhadap perilaku sosial organisasi sosial dan perkembangan sosial. Lalu menurut Squid dalam bukunya Rex Sociology and Terrain Verkenning, ia mengemukakan 4 pokok bahasan sosiologi hukum, yaitu yang pertama ada sistem-sistem hukum, organisasi sosial dalam hukum, warga negara dan hukum, asas-asas hukum dan pengertian hukum itu sendiri. Sacipto Raharjo mengungkapkan objek kajian sosiologi hukum ada 8. Yang pertama ada pengorganisasian sosial hukum. Yang kedua, mempelajari pengadilan sebagai institusi yang menghimpun beberapa macam pekerjaan. Selanjutnya, mempelajari dampak-dampak keputusan pengadilan terhadap masyarakat. Selanjutnya ada aparat penegak hukum. Selanjutnya berusaha memverifikasi pola-pola hukum, berusaha mengupas hukum sehingga hukum tidak terpisahkan dari praktik penyelenggaraannya.
Selanjutnya, memberikan informasi mengenai hambatan-hambatan pelaksanaan ide suatu hukum. Selanjutnya ada menurut Surjono Sukanto, mempergunakan faktor-faktor yang relevan sebagai berikut. Yang pertama ada hukum dan sistem sosial masyarakat, persamaan dan perbedaan sistem hukum, stratifikasi sosial dari hukum, hukum dan kekuasaan, hukum dan kebijaksanaan umum, kepastian hukum dan kesebandingan hukum, hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Objek kajian lainnya dalam sosiologi hukum adalah stratifikasi. Stratifikasi yang dibahas dalam sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori Grundnormnya, melainkan stratifikasi dalam sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dapat dibahas dampak adanya stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksanaan hukum itu sendiri. Selanjutnya ada ruang lingkup sosiologi hukum. Ruang lingkup yang dimaksud dalam sosiologi hukum adalah tempat atau letak sosiologi hukum dalam ilmu pengetahuan. Untuk mengetahui ruang lingkupnya dalam disiplin ilmu, terlebih dahulu akan diuraikan kaitannya dengan bidang sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu ajaran tentang kenyataan yang meliputi disiplin analitis dan disiplin hukum atau preskriptif. Dalam dunia hukum terdapat fakta lain yang tidak diselidiki oleh ilmu hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum juga mencakup dua hal mendasar, yaitu yang pertama ada dasar-dasar hukum sosial. Contohnya seperti Hukum Nasional Indonesia. Dasar sosialnya adalah Pancasila. Ciri-cirinya adalah gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. Jadi, pada dasarnya, ruang lingkup sosiologi hukum adalah pola-pola perilakuan dalam masyarakat, yaitu cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama dari orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut, serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Lalu, kesimpulannya, di sini sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat dengan menyoroti bagaimana hukum dipengaruhi oleh dinamika sosial dan bagaimana hukum mempengaruhi pola perilaku dalam masyarakat. Dalam konteks Islam, sosiologi hukum Islam membahas hukum Islam sebagai sistem normatif yang berinteraksi dengan realitas sosial umat Islam dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah serta konteks budaya dan sosial masyarakat muslim. Sejarah sosiologi hukum menunjukkan evolusi dari pemahaman hukum yang semata-mata normatif menuju pendekatan yang mengintegrasikan aspek sosial, dimulai dari pemikiran para filsuf hukum seperti Montesquieu hingga kontribusi ilmuwan seperti Max Weber dan Emile Durkheim. Objek kajian dan ruang lingkup sosiologi hukum meliputi interaksi antara hukum dan institusi sosial, perilaku hukum, serta bagaimana hukum berfungsi dalam struktur sosial. Dalam mempelajari sosiologi hukum, terdapat batasan berupa fokus pada aspek empiris dan relasi sosial, bukan pada kajian normatif hukum itu sendiri. Tujuan mempelajari sosiologi hukum adalah memahami fungsi hukum dalam masyarakat, mengidentifikasi pengaruh sosial terhadap hukum, dan meningkatkan efektivitas penerapan hukum. Manfaatnya mencakup peningkatan kemampuan analitis dalam memahami persoalan hukum secara komprehensif, sementara kegunaannya meliputi kontribusi terhadap kebijakan hukum yang relevan dengan kebutuhan sosial. Mungkin itu sedikit pengetahuan saya tentang sosiologi hukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.